Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Kateo Ngevlog akan membahas tentang merestorasi Honda Win dengan part-part KW. Nah, jadi ini sudah ada motor Honda Win, ini motor tunggangan saya. Setiap hari saya pakai ini. Jadi kita sedikit mengulik sejarah motor Honda Win ini terlebih dahulu ya. Jadi motor Honda Win ini pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tahun 1984. Lalu Honda Win berhenti produksi pada tahun 2005. Jadi motor dengan kapasitas 97 cc ini dulunya mampu mengalahkan saudara-saudaranya, yaitu GL Series, GL Pro, GL Max, dan CB100. Karena memang motor ini dulu mengedepankan irit BBM dan ketangguhan mesin. Ini sangat sederhana sekali mesinnya, seperti itu. Nah, dulu motor ini terkenal dengan julukan motor si gesit irit. Maka tak heran banyak perusahaan-perusahaan yang menjadikan motor Honda Win ini sebagai motor dinas atau motor untuk pekerja di perusahaannya, seperti koperasi ataupun perusahaan pengiriman barang. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke topik pembahasan, yaitu merestorasi Honda Win dengan part KW. Jadi ini mungkin motor saya ini mungkin 80% itu KW dan sisanya 20% itu yang orinya lah ya. Jadi nanti video ini buat teman-teman yang pengen merestorasi Honda Win, bisa buat referensi ya buat teman-teman. Jadi berapa sih kira-kira habisnya dana untuk merestorasi motor Honda Win ini? Nah, jadi motor saya ini 80% itu KW dan sisanya itu 20%-nya itu ori. Itu yang ori itu mulai dari tangki, terus box aki, terus mesin head, terus bak kanan kiri itu masih menggunakan yang ori. Terus sasis itu ori. Jadi untuk bagian-bagian luarnya peritil-peritilannya itu ya itu yang KW itu. Peritil-peritilannya itu menggunakan KW. Dan oke, kita langsung mulai dari bagian depan motor ya. Di sini kita langsung mulai di bagian speedometer. Ini speedometer KW, nggak ada tulisan Hondanya. Ini saya dulu beli dengan harga Rp100.000 untuk speedometer. Terus kita geser di sampingnya, ini ada rak depan Honda Win. Saya nggak tahu Honda Win dulu dari dealernya ada rak depannya ini apa enggak, atau ini cuma sekedar variasi. Pokoknya kemarin saya beli ini cuma Rp100.000 saja. Terus di bagian sen, ini sen juga KW. Kita bisa lihat dari karetnya ini. Kalau KW ini karetnya lebih lentur ya, nggak seperti yang ori. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang ori itu lebih keras dan lebih berisi karetnya, jadi nggak gampang lentur ataupun patah. Terus kita bergeser lagi di bagian lampu depan. Lampu depan ini KW saya beli dengan harga Rp150.000. Terus oh ya, untuk sennya ini tadi harganya 2 itu 50.000. Jadi kalau beli 4 100.000. Nah, terus kita geser ke bawah. Oh ya, turun ke bawah sedikit. Di sini ada spakbor model trail, semi trail. Jadi Honda Win dulu itu mengeluarkan dua varian motor Honda Win itu,
yang semi trail dan yang untuk di rute jalan raya. Jadi kalau yang di rute jalan raya itu spakbornya nggak seperti ini, yang besi itu spakbornya. Ini spakbor saya beli dengan harga 65.000. Itu sudah dengan satu paket, sudah dengan dudukan spakbornya ini. Ini dulu saya beli di Shopee. Teman-teman kalau mau beli silahkan cek di Shopee, bisa cari-cari ya di Shopee ya. Terus ini karet untuk apa ini? Karet penyangga kabel speedometer dan kabel rem. Ini juga enggak ori. Ini satu paket juga ini sama spakbor ya, spakbor. Terus karet ini, terus dengan dudukan spakbornya. Terus di bagian shock breaker depan. Kalau di motor Honda Win itu, kalau punya teman-teman saya lihat itu di sini ada tonjolan baut 10. Saya nggak tahu itu fungsinya buat apa ya. Kayaknya itu fungsinya buat ngetap oli shock breaker, untuk shock breaker depan ini. Buat ngetap olinya itu loh. Nah, di sini ada tonjolan baut 10 dan ternyata ini nggak ada. Dan ini kayaknya punya motor-motor Supra. Motor-motor Supra lawas ya, Supra Fit, terus Supra X itu kayak gini, yang masih menggunakan tromol depan yang model kampas seperti ini ya, bukan yang belum cakram. Terus lalu kita geser di bagian tengah motor. Untuk tangki ini masih ori, cuma di sini kita bisa lihat dempulnya sangat tebal sekali. Ini kita bisa lihat nih, ini sudah dempulnya sudah mulai kelihatan. Terus di bagian pengkabutan bahan bakarnya atau karburatornya ini sudah nggak ori lagi ya. Ini dulu saya beli dengan harga 180.000. Dan untuk karet filternya ini dulu saya beli di Shopee juga, itu 77.000. Ini 7.000. Karet filter ini di Shopee harganya cuma 7.000. Nah, terus kita geser ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada knalpot. Lagi-lagi knalpot ini KW ya, teman-teman. Nah, ini dulu saya beli dengan harga 185.000 KW. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah terlihat bedelan. Ini saya bedel buat dibersihin dalamnya. Terus di bagian step belakang ini saya menggunakan step Supra. Ini untuk di bagian sebelah kanan ini langsung plug and play. Kita cuma mengikutkan ini di baut swing arm, terus ini di baut knalpot kita langsung pasang bisa. Terus untuk harganya ini di pasar loak ini dulu cuma paling 35.000. Ini saya dulu 35.000 ya, tergantung kondisi. Terus di bagian swing arm apa supit loh, swing arm ini saya pakai punyanya model GL Max, GL Pro, Mega Pro. Ini sama, ini hampir mirip-mirip sama. Terus ini dulu saya beli udah pakai swing arm model ini. Terus begitu pula dengan shocknya, ini saya beli sudah pakai shock model GL. Jadi ini satu paket. Ini lumayan enak kok, ini shocknya ini nggak kalah sama shock ori Honda Win. Terus kita naik sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat kulit joknya ini kayaknya itu kayak seperti ori ya, tapi teman-teman jangan tertipu. Ini lagi-lagi ini kulit jok Honda Win KW. Nah, teman-teman jangan tertipu ini ya. Ini saya cuma beli ini cuma dengan harga berapa ya kemarin ya, di Shopee. Saya beli ini di Shopee dengan harga 35.000 ya. Kulit jok KW ini di Shopee cuma
35.000. Kalau teman-teman mau beli model kulit jok yang seperti ini yang mendekati orinya ini, teman-teman langsung bisa cari-cari di Shopee. Kita geser ke belakang. Di sini ada bel belakang Honda Win, dan ini KW juga. Ini kalau yang KW ini untuk membawa beban-beban berat itu nggak kuat ya. Ini kita bisa lihat di sini. Itu ini apa, pepes, meleot, apa, bengkong, nggak kuat ini. Jadi kalau teman-teman beli yang BLKW, teman-teman jangan gunakan untuk menggunakan apa, teman-teman jangan gunakan untuk membawa beban berat lah ya. Ini buat variasi aja, buat pantas-pantas. Untuk mika masih ori, terus apa lagi ya? Oh iya, untuk spion saya menggunakan model spion variasi. Jadi ini biasanya digunakan di motor-motor GL ya, motor universal. Ini motor semua bisa ini dipasang ke motor, semua motor bisa. Nah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita total itu untuk biaya restorasi motor Honda Win dengan part KW itu nggak sampai 1 juta. 1 juta itu masih sisa banyak sekali. Dan itu di luar 1 juta, itu di luar ini ya, belum sama ngecat ya. Itu ngecat sendiri. Ngecat itu kemarin saya cuma habis berapa? Cuma habis beli cat, terus dempul segala macem, itu paling cuma 200 ribuan. 200.000 itu sisa. Nah seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat motor yang menggunakan part-part KW ini nggak kalah ya dengan motor Honda Win yang menggunakan part-part yang masih orinya. Dan saya itu pokoknya ora ori ora urus ya. Yang penting KW, yang penting masih fungsional semua di sini. Masih fungsional, masih kelistrikan, sen-sen, kita masih fungsional semua. Terus mulai dari rem belakang semua masih fungsional. Nah jadi buat teman-teman yang pengen merestorasi motor Honda Win-nya dengan low budget seperti motor saya ini, teman-teman bisa melihat video saya ini untuk digunakan sebagai referensi untuk membangun motor Honda Win. Dan mungkin segitu saja video kali ini. Kalau udah maghrib, udah azan maghrib. Kalau video ini bermanfaat, tolong di like ya. Dadah.